Tips menguatkan hafalan dalam belajar bahasa Jepang. Minasang, utamakan dan biasakan ketika kita mau melakukan sesuatu, pertama kali kita harus berdoa. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa yang khusyuk, minta kepada Tuhan agar dimudahkan, kemudian yang terpenting adalah dikuatkan hafalan. Minasang, ini ada beberapa trik, jadi bagaimana cara mengingat hafalan yang sudah dipelajari ataupun yang mau kita pelajari. Yang pertama adalah berlatihlah secara rutin dengan membuat kalimat. Contoh, bila saat ini kita sedang mempelajari buku Minano Nihongo. Nah, minasang, kita pasti temukan beragam pola kalimat yang digunakan dalam bahasa Jepang. Nah, kemudian minasang, dari buku inilah kita bisa belajar bagaimana cara membuat kalimat secara tepat dan efektif. Nah, jadi minasang, mulailah dengan membuat kalimat-kalimat yang mudah atau bisa juga dengan kalimat yang dibuat dari memperhatikan lingkungan sekitar kita. Contohnya, hari ini hujan. Saya mau makan es krim. Begitu minasang. Ya, jadi intinya buat kalimat yang mudah dulu begitu. Nah, minasang, trik yang kedua adalah belajar bahasa Jepang dengan berlatih berbicara. Trik yang kedua, minasang, belajar bahasa Jepang dengan berlatih berbicara. Trik yang kedua adalah belajar bahasa Jepang dengan berlatih berbicara. Jadi, setelah kita bisa membuat kalimat dan memahami pola serta konteks kalimatnya, ya, jadi setelah itu minasang kita belajar mengucapkan kalimat tersebut dengan percakapan. Caranya boleh mengajak teman ataupun saudara untuk membantumu dalam belajar bahasa Jepang. Ya, khususnya dalam pelafalan kalimat yang tepat. Kuncinya minasang jangan malu untuk berlatih berbicara menggunakan bahasa Jepang. Ya, karena ini sangat membantu minasang, sangat membantu dalam menguasai kalimat dan percakapan kita. Atau bisa juga merekam di HP ya minasang. Nah, kita sambil membaca kalimat yang kita inginkan, kemudian kita bisa mendengarkannya kembali berulang-ulang kapanpun. Baik minasang, kita lanjut untuk trik yang ketiga adalah hafalkanlah kosakata hingga benar-benar hafal. Bagaimana ya caranya? Minasang, kita dapat menghafalkan 40 kosakata setiap minggunya dengan cara menulisnya berulang-ulang hingga benar-benar kita yakin bahwa kosakata yang 40 ini sudah kita kuasai begitu. Dan ternyata minasang, ini adalah rahasia sukses orang Jepang yang setiap hari menuliskan kosakata dengan huruf kanji dalam jumlah tertentu. Mereka lakukan secara rutin hingga benar-benar hafal yang merupakan kebiasaan mereka sejak kecil yang biasanya menjadi kebiasaan sampai dewasa ketika mereka mempelajari bahasa-bahasa asing lainnya. Nah, minasang, latih juga bagaimana cara pengucapan kosakata tersebut. Kemudian, jika sudah benar-benar hafal, buatlah menjadi pola kalimat. Minasang, jika kita mempelajari hal tersebut secara sungguh-sungguh dan rutin, nanti kita akan terlatih dan hafal ya minasang dalam mempelajari bahasa Jepang. Jadi harus diingat minasang, bahasa apapun tidak terkecuali bahasa Jepang dan bahasa Indonesia, juga bahasa-bahasa lain di dunia, kekuatannya ada pada penguasaan kosakata. Baik minasang, ini adalah trik yang keempat adalah dengarkanlah percakapan dari native ya atau dari orang Jepangnya langsung. Minasang, kita bisa menggunakan buku-buku bahasa Jepang seperti buku Minano Nihongo atau materi lain yang banyak bisa di-download di internet ya. Kemudian kita bisa juga belajar bagaimana pelafalan kosakata bahasa Jepang dengan tepat. Ya, jadi kita bisa menirukannya minasang. Nah, ingat bahwa kita harus secara teratur dalam mempelajari percakapan tersebut. Nah, kemudian minasang, ini yang penting, jadi kita jangan malas untuk mencoba berlatih berbicara menggunakan bahasa Jepang. Ya, salah satu cara yang tepat adalah meniru. Gitu ya minasang. Jadi dengarkan lalu ulangi dengan intonasi seolah-olah kita ini adalah orang Jepang begitu. Baik minasang, ini trik yang terakhir adalah pelajari dan ulangi lagi pelajaran yang telah kita dapat. Minasang, apapun yang kita sudah pelajari, baik itu dari kosakata, tulisan, ataupun percakapan bahasa Jepang, nah, kuncinya adalah pelajari dan ulangilah kembali pelajaran tersebut sampai kita itu minasang benar-benar saya yakin sudah paham gitu ya, atau sudah ingat, sudah hafal.
Nah, kemudian minasang, jika kita ternyata tetap aja sulit gitu ya dalam mempelajarinya, nah kita bisa mencari bantuan kepada sensei atau kepada mentor, senpai atau siapa saja. Minasang, punya informasi tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Semoga informasi ini bermanfaat.